online makin menjamur dan juga menebar kegelisahan di masyarakat. Online terdeteksi saat PPATK mengungkap temuan beragam kalangan yang bermain judi online, termasuk anggota dewan. Akibat judi online. Indonesia darurat judi online. Terima kasih Anda masih bersama kami di Informasi Pagi. Pemirsa, Satuan Petugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online mengungkapkan data bahwa 80.000 anak-anak di bawah umur telah menjadi pelaku judi online. Fenomena judi online ini telah merambat ke anak-anak di usia di bawah 10 tahun. Sudah berada di fase yang sangat mengkhawatirkan. Satgas mengungkapkan data demografis di mana 2,3 juta warga Indonesia adalah pelaku judi online. Mirisnya, Ketua Satgas Adi Cahyanto mengatakan 80.000 diantaranya anak-anak di bawah 10 tahun. Sedangkan untuk usia 11-20 tahun, ada pada angka 11% atau kurang lebih dari 440.000 orang. Klaster nominal untuk transaksi yang dari menengah ke bawah yakni 10.000 hingga 100.000. Sedangkan klaster nominal transaksi menengah ke atas yakni 100.000 hingga 40 miliar. Saking seriusnya dampak judi online, pemerintah mengaku akan memberantas judi online di tanah air. Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Adi Cahyanto mengungkapkan sudah ada 5.000 rekening yang mencurigakan terkait judi online yang beredar. Menurutnya, data tersebut merupakan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Tadi menjelaskan bahwasannya Bareskrim Polri berwenang untuk mengumumkan pemblokiran rekening tersebut dalam waktu 30 hari. Apabila tidak ada yang melaporkan isi rekening itu, maka sepenuhnya itu akan diserahkan kepada kas negara. Mudahnya akses internet menjadi wadah utama dalam menyebarkan link judi online. Tingginya ketersambungan jaringan internet tidak dibarengi dengan pengawasan orang tua menyebabkan anak terjerumus pada lingkaran setan. Seharusnya internet menjadi tempat utama yang digunakan untuk belajar oleh anak-anak. Menurut psikolog anak, keluarga, dan remaja Novita Tantri, kecanduan online ialah salah satu gangguan mental. Anak-anak telah terjerumus harus mendapatkan rehabilitasi. Sekian dari Informasi Pagi, sampai jumpa kembali. Judi online pada akhir-akhir ini meningkat secara drastis. Beberapa faktor peningkatan ini yaitu adalah satu adalah akses internet yang mudah, yang dimana jika pelaku tersebut mudah untuk mengakses web judi online tersebut. Yang selanjutnya di sini juga ada perkembangan teknologi, jadi semakin canggih teknologi maka akan mempermudah pelaku untuk mengakses web judi online tersebut. Nah, yang ketiga di sini juga ada peningkatan penggunaan gawai, yang dimana ketika pelaku judi online menggunakan banyak gawai, itu juga akan mempermudah akses untuk ke web judi online tersebut. Nah, ini juga ada banyak sekali promosi dan iklan. Promosi dan iklan ini bisa disebar melalui internet dan sebagainya. Nah, ini juga akan meningkatkan judi online tersebut. Selanjutnya yang terakhir di sini juga ada pilihan permainan yang luas, yang dimana ada berbagai macam permainan dalam judi online ini berbeda-beda. Oleh karena itu pelaku juga semakin banyak juga yang tidak sadar telah memainkan dia. Saya juga namun perlu diingat bahwa di Indonesia ini banyak seperti larangan seperti judi online tersebut, tetapi banyak yang masih melanggar. Pelaku judi online menggunakan berbagai macam cara pemasaran. Yang pertama di sini ada iklan digital, yang dimana mereka menggunakan platform aplikasi lain seperti banyak aplikasi untuk menawarkan judi online. Yang kedua di sini ada aplikasi pencari seperti yang kita ketahui seperti Google, Chrome dan lain-lain. Nah, mereka juga menawarkan lewat aplikasi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada pemasaran konten, yang dimana mereka menggunakan artikel, blog atau apapun untuk mempromosikan judi online. Nah, di sini juga ada program referral atau afiliasi, di mana mereka bekerja sama dengan orang-orang intensif seperti itu untuk mempromosikan judi online. Nah, yang kelima di sini juga ada penawaran dan bonus, di mana mereka juga menawarkan bonus di awal untuk mempromosikan judi online tersebut.
Nah, yang keenam di sini juga ada strategi pemasaran sosial, di mana mereka juga mempromosikan lewat sosial media, yaitu terutama ke pengikut mereka. Untuk yang ketujuh di sini juga ada email marketing, di mana mereka juga mempromosikan lewat email, ya, mengirim email satu-satu untuk mempromosikan judi online tersebut. Nah, yang ke-8 di sini juga ada pemasaran yang kreatif, seperti mengadakan kuis atau hadiah-hadiah untuk penggunaan teknologi yang canggih. Nah, semua strategi dirancang untuk meningkatkan peminat judi online tersebut. Nah, yang dimana regulasi itu berlaku di berbagai macam yurisdiksi. Untuk mengurangi kasus judi online ini, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama di sini adalah regulasi yang ketat, yang dimana ketika pemerintah melakukan peraturan yang ketat, maka pelaku juga akan semakin takut untuk melakukan judi online tersebut. Yang kedua di sini juga ada penegakan hukum yang kuat, di mana pelaku judi online ini tidak bisa bebas dengan mudah. Maka pelaku judi online juga akan lebih memikir-mikir untuk melakukan judi online tersebut. Nah, yang ketiga juga di sini ada edukasi publik, yang dimana kita juga wajib mengedukasi perihal judi online ini kepada setiap orang. Kenapa? Agar mereka juga tidak masuk ke dalam jebakan judi online tersebut. Nah, yang keempat di sini juga ada pemberdayaan teknologi, yang dimana kita juga harus dapat menggunakan teknologi dengan baik, ya. Yaitu tidak menggunakan seperti judi online tersebut. Nah, yang kelima di sini juga ada bantuan dan dukungan, yang dimana kita juga kepada korban-korban judi online tersebut yang sudah menjadi pelaku tapi sudah tidak mengenal, kita juga bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya juga di sini juga ada pendidikan dan pengawasan orang tua, yang dimana kita sebagai misal kita punya anak atau keluarga, kita juga harus melakukan pengawasan kepada mereka. Nah, selanjutnya terakhir juga di sini ada pengembangan otomatis hiburan, yang dimana kita mengedukasi kepada generasi selanjutnya untuk tidak terpengaruh oleh judi online ini. Nah, kombinasi antara pendidikan, teknologi, dan dukungan sosial ini juga akan melindungi masyarakat dari potensi negatif dari judi online tersebut. Selain pinjaman online, main judi online juga sangatlah mengkhawatirkan di Indonesia. Bahkan di Indonesia adalah negara pertama yang menggunakan terbanyak pemain judi online. Namun, pada saat ini banyak sorotan wacana bantuan sosial kepada korban judi. Candu judi online sudah menjerat banyak warga Indonesia. Bahkan perputaran uangnya pun tak main-main. PPATK kuartal pertama tahun 2024 pada saat ini lebih dari 600 triliun beredar dalam bisnis judi online. Wah, ini sangat berbahaya ya. Pemerintah pun terus mencari cara untuk menghentikan peredaran judi online. Salah satunya yaitu memberikan bantuan sosial kepada korban judi online. Wacana tersebut muncul dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK. Menko PMK pun menjelaskan lebih lanjut bahwa bantuan sosial itu bukan untuk pelaku judi online, melainkan untuk keluarga yang telah dirugikan, yang menjadi korban. Tersebut menjadi dapat respon bagi pihak, salah satunya adalah pengamatan kebijakan Republik Trubus Radiansa mengatakan bahwa bansos seolah-olah jalan terakhir korban judi online untuk tetap melaksanakan perjudian tersebut. Pemberian bansos bagi korban itu terus memicu polemik lantaran judi online memakan korban, tidak hanya memitra bahkan korban jiwa. Salah satunya ialah polisi wanita yang tega membakar suaminya juga polisi. Bahkan bukan cuma itu saja, pemain judi online juga tidak sungkan-sungkan bermain di berbagai tempat. Contohnya di sekolah, di kampus, di kafe tongkrongan anak muda, dan di rumah pribadi masing-masing. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk bermain judi online di tempat umum. Solusi menghindari kecanduan judi online. Judi online hanya akan memberikan dampak negatif bagi para pelakunya. Maka dari itu, berikut solusi untuk menghindari kecanduan judi online. Yang pertama, kenali bahaya judi online. Menyadari dampak negatif akan membuat seseorang berpikir dua kali untuk memainkan judi online.
Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri, tidak mencari tahu apapun tentang judi online. Yang ketiga, menggunakan teknologi, mengakses ke situs-situs judi online. Nah, yang keempat, menghindari iklan dan promosi judi online. Nah, apabila jika ada seseorang yang sudah kecanduan judi online, maka saran berikut akan membantu seseorang tersebut berhenti berjudi online. Yang pertama, mengakui masalah. Misalnya, mengakui kesalahannya telah bermain judi online, minimal kepada dirinya sendiri. Yang kedua, mencari dukungan kepada keluarga, teman, atau bahkan ke psikolog. Yang ketiga, membatasi akses, membatasi diri sendiri untuk login terus ke judi online. Yang keempat, menjauhkan diri dari pemicu, menjauh atau membatasi diri dari lingkungan atau situasi yang memungkinkan seseorang tersebut kembali bermain judi online. Yang kelima, mengisi waktu yang lebih positif, misalnya mencari hobi baru yang lebih bermanfaat. Yang keenam, menetapkan tujuan dan belajar mengelola uang. Tetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, dan serta atur anggaran keuangan yang lebih memastikan. Kecanduan judi online merupakan salah satu gangguan mental bagi para pelaku judi online. Mereka memerlukan rehabilitas agar terlepas dari jerat judi online. Mirisnya, di antara para pelaku 80.000-nya ialah anak di bawah usia 10 tahun. Itu sudah menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Semestinya, akses internet atau gawai mampu menyelamatkan ketertinggalan zamannya pendidikan di Indonesia. Negara Indonesia paling terbanyak pemain judi online. Kita sebagai generasi muda, menurut Indonesia kita harus bisa membantu mengurangi penyebaran judi online pada saat ini.